Sudah bukan rahasia kalau Manchester City punya reputasi sebagai klub sultan. Mereka juga punya reputasi suka beli pemain mahal. Mentang-mentang punya duit tak terbatas. Tapi tunggu dulu, kalian juga harus tahu kalau Citizen jago jual pemain dengan harga mahal juga. 7 penjualan ini bakal buktikan kalau Manchester City nggak cuma bisa beli pemain tapi juga jago bisnis. Pertama ada Jadon Sancho, ia memang produk Akademi Manchester City. Tapi sebelumnya City membeli Sancho dari Watford seharga kurang lebih 500.000 pounds. Manchester City sebenarnya ingin mempertahankan Jadon Sancho agar tidak pergi. Pep Guardiola juga sadar kalau Sancho bakal berkembang pesat jadi pemain yang hebat. Tapi Sancho tak kunjung dapat kesempatan main di skuad senior. Pep Guardiola juga mengaku ia tidak bisa menjanjikan tempat di tim utama untuk Sancho. Pep mengatakan tidak bisa memberi janji seperti itu bahkan ke pemain sekelas Aguero, apalagi ke Sancho. Di tahun 2017, Sancho pun memutuskan untuk pindah ke Borussia Dortmund, tempat di mana ia bisa jadi pemain reguler di tim utama. City pun berhasil menjualnya dengan harga 10 juta pounds, padahal saat itu usia Sancho masih 17 tahun dan bahkan tidak masuk tim senior Manchester City. Namun di Dortmund, Sancho ternyata berkembang cukup baik. Sampai di tahun 2021, Dortmund menjual Sancho ke Manchester United seharga 73 juta pounds. Tapi berkat kesepakatan sebelumnya, City berhak dapat 15% hasil penjualan tersebut. Jadi, Manchester City total dapat uang 21 juta pounds dari bisnis Jadon Sancho yang bahkan bukan pemain utama. Sama seperti Jadon Sancho, Iheanacho juga sebenarnya pemain akademi Manchester City. Tapi sebelumnya ia dibeli dari klub Nigeria, Taye Football Academy seharga 950.000 pounds. Namun berbeda dengan Sancho, Iheanacho sempat masuk tim utama asuhan Manuel Pellegrini di tahun 2015. Saat itu usianya masih 19 tahun, ia juga jadi pemain termuda yang mencetak hat-trick untuk Manchester City. Saat Pep masuk menggantikan Pellegrini, Iheanacho pun masih diberikan kesempatan untuk tampil. Ia adalah striker andalan Pep saat Aguero cedera atau tidak bisa bermain. Meskipun begitu, Iheanacho tidak puas hanya jadi pemain pelapis. Dengan begitu, ia pun pindah ke Leicester di tahun 2017. Manchester City dapat uang 25 juta pounds dari penjualannya itu. Artinya, setidaknya mereka meraih untung 24 juta pounds dari bisnis Iheanacho. Manchester City membeli Danilo dari Real Madrid di tahun 2017 dengan harga yang tidak terlalu murah. Saat itu City harus membayar 26,5 juta pounds ke Madrid. Tapi di City Danilo malah tidak memberikan banyak pengaruh di tim. Ia juga sering mengalami cedera dan kalah saing dengan Kyle Walker yang dibeli di tahun yang sama. Manchester City akhirnya menjual Danilo ke Juventus di tahun 2019. City mendapatkan uang sebesar 33 juta pounds, tapi yang membuktikan kalau ini adalah bisnis cerdas Manchester City bukanlah dari jumlah uang yang mereka terima. Tapi dengan menjual Danilo ke Juve, Man City jadi bisa membeli Joao Cancelo dari si nyonya tua dengan harga 60 juta pounds. Jadi sebenarnya saat itu Manchester City menukar Danilo yang tampil tak konsisten di Premier League dengan salah satu bek sayap paling diincar di Eropa. Cancelo pun membuktikan diri jadi pemain bek sayap yang bisa diandalkan Pep. Sampai akhirnya ia bermasalah dengan Pep dan dipinjamkan ke Bayern Munchen, kemudian ke Barcelona. Tahukah kalian, Manchester City sebenarnya membeli Zinchenko dari FC Ufa sebagai gelandang. City membelinya di tahun 2016 hanya senilai 1,7 juta pounds dan ternyata Zinchenko lebih serbaguna dari yang dikira. Ia pun mulai bermain sebagai bek sayap di Manchester City. Zinchenko sebenarnya selalu jadi bagian penting untuk Manchester City. Bersama pasukan Guardiola, ia dapat 4 gelar Premier League dan 4 Carabao Cup. Juga jadi starter di final Champions League 2021. Tapi entah mengapa ia tidak pernah jadi pilihan utama dalam rencana jangka panjang Pep Guardiola. Zinchenko pun dijual ke Arsenal di tahun 2022. Dari penjualan itu, City dapat uang sebesar 35 juta pounds.
Zinchenko ternyata masih tampil bagus di Arsenal. Bahkan bisa membawa Arsenal jadi penantang City di Premier League musim 2022-2023. Banyak yang menganggap kalau penjualan ini patut disesali City. Tapi setidaknya The Citizen dapat keuntungan 33 juta pounds dari penjualan Zinchenko. Satu lagi pemain akademi Manchester City di daftar ini, Cole Palmer. Bedanya dengan Sancho dan Iheanacho, Manchester City tidak membeli Palmer dari klub manapun. Ia benar-benar produk asli The Citizen yang sudah bermain untuk City sejak level junior. Pamornya meningkat sejak di kompetisi U21 European Championship bersama timnas Inggris. Ia mencetak gol kemenangan di final melawan Spanyol. Tapi meskipun punya bakat yang menjanjikan, Pep tidak punya tempat reguler untuk Palmer di tim utama. Di sisi lain, Chelsea saat itu masih jadi klub yang nafsu membeli pemain, apalagi pemain muda di bawah 21 tahun. City pun bisa memaksimalkan situasi ini. Di musim panas 2023, Palmer pun dilepas ke Chelsea. Dari penjualan ini, Manchester City dapat uang sebesar 42,5 juta pounds. Manchester City membeli Gabriel Jesus dari Palmeiras di bulan Januari 2017. Saat itu harga yang harus dibayar lumayan besar, yaitu 27 juta pounds. Tapi Jesus bisa membuktikan kalau City tidak kena prank. Ia mencetak 7 gol dan 4 assist dari 10 pertandingan Premier League pertamanya. Kemudian mencetak 13 gol dan 4 assist di musim penuh pertamanya. Jesus pun jadi andalan lini serang Pep Guardiola. Kedatangannya membuat Sergio Aguero harus berlatih lebih keras lagi untuk tidak tergantikan. Tapi saat Aguero pergi, Jesus malah tak terpakai. Pep juga sedang dalam masa eksperimen tanpa striker. Jadi Jesus pun memilih pergi ke Arsenal. Sama seperti Zinchenko, Jesus membuktikan diri masih jadi striker yang patut ditakuti. Namun yang diuntungkan tetap saja Manchester City, sebab dari penjualan Jesus mereka dapat uang 45 juta pounds. Leroy Sané memang pantas masuk di daftar penjualan Manchester City yang patut disesali. Tapi tidak bisa dipungkiri, penjualan Sané cukup menguntungkan secara finansial. Ia dibeli dari Schalke seharga 45 juta pounds di tahun 2016. Di bawah bimbingan Pep Guardiola, Sané jadi salah satu sayap paling mematikan di Premier League. Selama 3 musim, ia jadi bagian terpenting lini serang The Citizen. Ia mempersembahkan 2 gelar Premier League, 2 Carabao Cup, 2 Community Shield, dan 1 FA Cup. Namun masuk musim keempat, Sané mengalami cedera. Sané jadi absen di beberapa pertandingan penting dan mulai tergantikan. Ia pun memilih untuk pindah dan membuka lembaran baru. Bayern Munchen adalah klub tujuan selanjutnya. Dan meskipun Sané punya riwayat cedera, City masih bisa menjualnya dengan harga mahal. The Citizens dapat uang sebesar 55 juta pounds dari penjualan Sané. Itulah daftar penjualan Manchester City yang buktikan mereka jago jual pemain. Tapi perlu diingat, City memang suka boros dalam beli pemain mahal. Di tahun 2022 kemarin, Manchester City tercatat jadi klub paling boros membeli pemain. Namun, di tahun yang sama pula, City tercatat jadi klub yang dapat keuntungan terbesar dari penjualan pemain di Premier League.